Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Yuli Nur Aini, biasa dipanggil dengan Ibu Yuli. Ibu berasal dari Institut Ilmu Al-Quran Anur Yogyakarta semester 6. Pada pertemuan pagi hari ini, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang menebarkan Islam dengan sopan dan santun melalui dakwah. Jadi, sebenarnya dakwah itu apa sih? Baik, agar kita mengetahui apa itu dakwah, mari kita lihat materi selanjutnya. Dakwah merupakan mengajak orang lain atau menyeru kepada orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidup yang baik sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dakwah tidak hanya berupa khutbah, tablik, dan majlisan taklim. Dakwah dapat berupa hal-hal lain seperti berpakaian, menutup aurat, tidak menyontek saat ujian, kemudian bertutur kata baik dan sopan, menghindari perbuatan-perbuatan tercela, rajin dalam bersilaturahmi, dan menjaga ucapan itu termasuk dalam dakwah. Kemudian yang berikutnya adalah dalil perlunya dakwah. Dalil yang menjelaskan tentang dakwah terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 104. Berikut bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah perbuatan yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Jadi ayat di atas yaitu menjelaskan tentang segala hal yang berkaitan dengan dakwah. Baik, lanjut. Yang berikutnya adalah adab berdakwah. Jadi di sini adab berdakwah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dakwah dengan cara hikmah. Jadi dakwah dengan cara hikmah yaitu dengan ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Kemudian yang kedua yaitu dakwah menggunakan cara mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik. Cara-cara persuasif atau damai dan menenteramkan tanpa kekerasan dan edukatif. Edukatif di sini seperti apa? Yaitu memberikan pendidikan atau pengajaran, iktibar dan penjelasan tentang hidup. Kemudian yang ketiga yaitu dakwah dengan cara mujadalah. Apa itu dakwah dengan cara mujadalah? Jadi, dakwah dengan cara mujadalah adalah diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. Kemudian, yang terakhir adalah dakwah melalui teladan yang baik atau uswatun hasanah. Nah, dakwah melalui teladan yang baik atau uswatun hasanah ini terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Nanti anak-anak bisa dicari sendiri suratnya di rumah. Kemudian ini bisa menjadi tugas kalian. Nanti kalian hafalkan dan minggu depan kalian setorkan ke ibu beserta artinya. Baik, yang berikutnya adalah syarat dan metode dakwah. Yang pertama adalah syarat dakwah. 1. Memahami objek dakwahnya. Jadi, seorang pendakwah itu harus memahami seperti apa dan bagaimana objek dakwahnya agar dakwahnya itu dapat tersampaikan dengan tepat sasaran. Nah, kemudian yang kedua yaitu memiliki keberanian dan ketegasan, namun tetap bijak dan santun dalam berdakwah. Jalan yang dipilih atau jalan tengah, damai dan menenteramkan, meski tidak hilang sikap tegasnya. Kenapa harus santun dan damai dalam berdakwah? Ada beberapa jawaban yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu dakwah itu untuk agama Allah, bukan untuk pribadi dai sendiri. Jadi golongan dan kelompok atau kaumnya gitu. Jadi untuk sesama, bukan untuk pendakwah itu sendiri. Kemudian yang kedua, dakwah itu hakikatnya mengajak. Mengajak itu menyeru dan tidak memaksa. Jika disampaikan dengan marah, pihak lain akan lebih
menghindar terlebih dahulu. Akibatnya bukan dekat tetapi malah jadi menjauh. Begitu. Kemudian yang ketiga itu dakwah dilakukan dengan marah, sama artinya menutupi inti dari dakwah tersebut. Menutupi inti Islam sebagai agama yang menyelamatkan, menenteramkan, dan membahagiakan. Baik, kemudian syarat dakwah yang keempat adalah memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan akibat dakwah yang dilakukan. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu metode dakwah. Metode dakwah yang pertama itu meluruskan niat, bahwa dakwah itu bertujuan hanya karena Allah, bukan kepentingan lain seperti hanya mencari ridhonya saja. Kemudian, dakwah itu harus bijak atau hikmah, mengetahui betul kondisi umat dan jamaahnya seperti apa, kemudian materi dan metode yang disampaikan itu tepat sasaran, mudah dipahami, dan dapat dimengerti oleh yang mendengarkan. Kemudian yang ketiga yaitu menghindari cara-cara yang memaksa, menakutkan, apalagi meneror ya. Kita harus dalam berdakwah itu harus mengedepankan mau'idhah hasanah, yaitu cara yang damai, indah, santun, menenteramkan, dan menyenangkan, sehingga materi dakwah yang disampaikan itu dapat diterima oleh pendengar dengan baik dan dapat diamalkan dengan baik pula. Kemudian yang terakhir yaitu dakwah dengan cara bermujadalah, yakni melakukan dialog seperti diskusi ya, bahkan boleh juga berdebat, tetapi juga harus tetap menggunakan tata cara berdebat dan adab berdebat yang baik seperti apa. Jadi ketika kita berdakwah dengan cara bermujadalah, kita boleh menerima pendapat atau mendengarkan pendapat dari orang lain. Oke, materi kita sudah selesai dan mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Nanti materinya bakal Ibu share ke grup dan kalian pelajari lagi di rumah, kalian baca-baca lagi. Minggu depan Ibu tanya tentang materi hari ini. Nanti yang nggak tahu ada hadiahnya. Dan jangan lupa ya, tugas dari Ibu tadi menghafalkan surat apa? Surat An-Nahl ayat 125. Ya, itu surat An-Nahl ayat 125 dihafalkan ayatnya dan pengertiannya dan artinya. Minggu depan kalian setorkan ke Ibu, itu menjadi nilai tambahan harian kalian. Nanti untuk tugas UAS dan UTS nilainya berbeda lagi. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya terima kasih. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.